Ya, saya minta Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir dari minggu pertama sampai minggu kedua untuk bisa nanti menyimak kembali apa yang saya sampaikan di ibadah raya. Saudara bisa menyimaknya nanti di YouTube kita, di YouTube GBI Mercy Singkawang Saudara ya. Nanti saudara bisa mendengarkan kembali. Saya berharap saudara akan memahami bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita tentang visi ya di awal tahun ini supaya saudara dan saya bisa menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan biarkan apa yang Tuhan firmankan itu boleh menjadi penuntun bagi kita sepanjang tahun ini saudara. Dan visi yang Tuhan berikan bagi kita tahun ini adalah perubahan ya atau goncangan-goncangan yang terjadi. Dan Tuhan sudah menyampaikan kepada saudara dan saya bagaimana menghadapi perubahan-perubahan itu. Ya bagaimana kita mengatasi. Ya, mensiasati ketika goncangan-goncangan itu akan terjadi saudara sepanjang tahun ini. Kita perhatikan baik-baik saudara, begitu firman ini disampaikan setengah bulan ini peristiwa-peristiwa goncangan-goncangan perubahan-perubahan itu terjadi saudara. Alam ya sudah melihat yang tidak pernah tempat yang tidak pernah longsor sekarang. Ya banjir ya hampir melanda Kalimantan Selatan bahkan sebagian besar di Kalimantan Barat juga mengalami seperti itu saudara. Nah perhatikan baik apa yang Tuhan firmankan buat kita. Jadi saya berharap saudara jangan mengabaikan sekali lagi di awal tahun ini. Karena itu akan menjadi penuntun bagi kita. Saya perlu ingatkan saudara tahun 2020 di awal tahun Tuhan sampaikan kepada kita ya tentang kisah Elisa bersama dengan bujangnya bernama Gehazi. Ketika tentara Aram datang mengepung mereka, Gehazi bangun, lalu kemudian dia buka mata, lalu kemudian dia buka pintu, dia melihat ada banyak tentara. Itu sebenarnya Tuhan sampaikan, kita bangun tidur, buka mata dan lihat masalah saudara. Sepanjang tahun 2020, kita bangun tidur, buka mata, lihat masalah, lihat COVID, lihat sana sini mati saudara. Bahkan saya kehilangan cukup banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Di awal tahun ini juga ya, saya melihat di Facebook banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dipanggil. Entah usia masih muda ataupun yang usia yang sudah 60 tahun ke atas saudara. Ya, saudara sekali lagi biarkan firman ini boleh menjadi pegangan hidup kita saudara. Sebab tidak ada tempat yang paling aman untuk kita bisa menyandarkan kehidupan kita saudara. Perhatikan baik-baik kalau Tuhan sudah berfirman, dia serius dengan firman-Nya. Kenapa? Karena dia akan bekerja seturut dengan firman-Nya saudara. Karena itu sekali lagi saya minta perhatian saudara untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya saudara. Amin. Mari kita buka kembali Ibrani pasal yang 12. Ayat ke-25 sampai 29 saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani pasal 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nanti saudara akan melihat fenomena-fenomena alam bukan hanya di bumi. Ya, laut, darat, bukan hanya itu. Tapi saudara akan melihat fenomena nanti di langit. Ya, Tuhan berjanji itu akan digoncangkan. Kalau saudara lihat seperti itu firman-Nya itu betul-betul hidup, nyata saudara. Ya, katakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, tahun ini setengah bulan kita sudah lewati dan ada banyak hal yang terjadi, dan itu betul-betul Tuhan sampaikan bahwa akan ada banyak perubahan, akan ada banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi sepanjang tahun ini saudara. Kalau mungkin saudara ikuti di media sosial, ada seorang peramal yang meramalkan nanti ini kerusuhan, lalu kemudian pergantian kepemimpinan seperti apa, saudara seperti itu. Dengarkan baik-baik saudara. Jangan dicemooh, ya, jangan dicemooh. Kalau gitu Bapak percayakah? Tidak.
kita mesti mendoakannya dan kita mesti memeranginya. Amin. Amin. Iya. Ya. Dan dengarkan baik-baik. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi. Sama seperti ada hamba Tuhan yang mungkin memprotes lalu mengkanter. Kalau itu Tuhan terjadi. Tuhan izinkan terjadi, saudara. Dan itu ramalannya tepat. Saya mau katakan itu kamu memperamalkan nama Tuhan nanti. Karena itu nggak perlu kita frontasi di media sosial, dia kayak sama orang. Dia doakan, diperangi. Setiap berita, setiap situasi yang sudah lihat, itu harus menjadi pokok doa kita. Amin. Iya. Jangan dibuatkan status sana ini dicemooh. Aduh. Udah, bagian kita, saya sudah ajarkan kemarin. Beranjak jadi orang dewasa yang bisa melihat segala situasi dengan bijak. Siasati dan cari strategi bagaimana menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Andai kata coba, kalau betul ramalan itu jadi, yang sudah dikonfrontasi oleh gereja, oleh hamba Tuhan, coba. Apakah lamaranmu yang benar, Tuhanku yang benar gitu kan? Kira-kira itu dipertaruhkan, saudara. Kalau Tuhan izinkan terjadi, coba. Pernah gak terjadi seperti itu kejadiannya? Di Alkitab pernah dicatat, saudara. Satu kali ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Lalu kemudian mereka berperang, mereka kalah. Apa yang jadi? Mereka terpikir, oh kita lupa bawa tabut Allah. Kita mesti bawa tabut Allah itu. Lalu mereka mengangkut tabut Allah dari Silo. Wah begitu mereka bawa, mereka sorak seperti itu. Tahu tentara Filistin takut. Wih, katanya Allah mereka sudah diikutkan serta dalam perang itu seperti itu. Tapi waktu perang, Israel kalah. Tabutnya itu dibawa oleh orang Filistin. Ditempatkan di tempat penyembahan mereka, saudara. Tuhan biarkan itu, Alkitab mencatat. Orang-orang Israel mengalami kekalahan. Bahkan tanda petik kemuliaan Tuhan ini sepertinya dilecehkan, diizinkan seperti itu. Tuhan bisa izinkan itu. Tuhan bisa izinkan itu, saudara. Tapi yang anehnya ketika di tempat musuh, ditaruhkan tempat di kuil Dagon. Pagi-paginya kuil Dagon sudah terungkup, tangan kakinya patah, kepalanya putus seperti itu. Ya, lalu mereka berkata begini, ini sih Allahnya Israel nih, gara-gara Allah Israel. Lalu Tuhan buat timbul borok-borok di antara orang-orang Filistin. Dia berkata, jangan taruh di sini lagi ini, ya, karena Allahnya Israel lebih kuat, ya. Lalu mereka membawa ke tempat yang lain. Begitu bawa ke tempat lain, orang-orang di tempat itu menolak, jangan bawa ke sini, nanti kami mati habis semuanya. Lalu mereka bawa pulang pakai kereta ke tempat orang-orang Israel, saudara. Jadi Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Untuk apa? Memang untuk mengajari kita, saudara. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara lihat ya. Saya percaya Tuhan punya rencana di situ. Walaupun Tuhan tidak punya rancangan yang jahat. Fenomena alam, longsor atau apapun, banjir, itu juga karena ulah manusia. Ya kan? Iya. Tuhan ciptakan ini kan ada hukum alam. Kalau semua hutan-hutan dibabat habis, lalu manusia tidak bertanggung jawab menanam kembali, lalu kemudian buang sampah sembarangan, ya jangan heran banjir bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa karena cuaca alam seperti itu, ya. Tapi sebagian besar itu karena ulah manusia sendiri. Tapi apapun itu, ketika itu terjadi, Tuhan punya tujuan di situ. Tuhan mau manusia itu berbalik kepada Tuhan. Menyadari bahwa kehidupan manusia itu, gak ada apa-apanya, saudara. Kemarin malam, hampir tengah malam, saya mendengarkan lagu Ebit yang dikarang dengan kata-kata yang baru, saudara. Tentang kehidupan manusia kalau masih diberikan waktu. Kenapa sih kita masih diberikan waktu? Sedangkan yang lainnya begitu masuk tahun ini sebagian besar sudah tidak ada, hilang, meninggal, dapat bencana dan mati di situ. Kenapa kita tidak? Saudara mesti simak baik-baik. Renungkan baik-baik kehidupan ini.
Dan kita akan menuju ke sana nanti. Tinggal giliran waktu aja saudara. Sekali-kali mungkin kalau kita sering ucapkan rip. Tahu rip? Hah? RIP itu kan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau keluarga yang ditinggalkan. Coba sekali-kali kita buat foto kita di Facebook lalu tulisan rip. Kita menghayati kita di tempat itu bagaimana? Betul, perlu saudara, perlulah. Itu semuanya pengkhotbah berkata lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab di rumah duka lah kita bisa melihat akhir hidup manusia seperti apa. Kalau kita tidak diperhadapkan seperti itu, kita akan menjadi manusia yang ponga, manusia yang sombong, manusia yang tidak tahu diri saudara. Jujur, kita merasa kita hebat, apalagi kita masih sehat, kita masih punya deposito, kita masih punya jabatan, kita masih punya pekerjaan. Sering-seringlah kalau diizinkan Tuhan, kita melihat orang meninggal. Sering-seringlah ke rumah duka itu. Tentu pakai masker, ikuti protokol kesehatan ya. Hayati kehidupan itu di situ saudara. Supaya kita tahu ini, kita tidak akan membuang waktu kita sia-sia. Ketika Tuhan masih memberikan hidup untuk kita saudara. Amin. Tapi apapun saudara, dengarkan baik-baik. Goncangan-goncangan yang akan terjadi, perubahan-perubahan yang akan terjadi saudara. Nah Tuhan sudah menyampaikan ke kita bagaimana rahasia menghadapi perubahan-perubahan itu. Bagaimana menghadapi goncangan-goncangan itu yang akan terjadi di depan ini saudara. Yang semakin intensitasnya semakin banyak, semakin besar saudara. Jangan berkata mungkin di kota kita aman-aman saja. Kita gak tahu. Kita di sini mungkin tidak ada lempengan. Pulau Kalimantan tidak ada lempengan. Ya kan? Kita gak tahu bahwa gak akan terjadi gempa. Kita gak tahu apa yang Tuhan izinkan akan terjadi. Tapi kita jadilah orang yang bijaksana. Ketika lihat situasi musibah yang terjadi, jangan berkata kita di sini lebih baik daripada orang sana. Sama seperti orang-orang Israel datang kepada Yesus, dia berkata begini, itu loh, di di tempat-tempat itu, menaranya itu runtuh, menimpa banyak orang yang meninggal. Yesus berkata, kamu sangka di sana orang-orang itu lebih berdosa daripada kamu. Nah, kadang kita seperti itu kan, mesti hayati dengan baik-baik setiap peristiwa yang terjadi supaya itu mengajar kita ya tentang kehidupan kita itu seperti apa. Amin. Tapi Tuhan sudah berikan kita kunci dan rahasia bagaimana untuk menghadapi goncangan-goncangan depan ini, dan Tuhan berikan kita 3 huruf TSM. Apa itu TSM? Trust, strong, mature. Ingat baik-baik itu ya saudara. Trust artinya saya percaya ya Tuhan masih memegang kendali, mengontrol segala sesuatu. Setiap perubahan yang terjadi dialah yang kendalikan saudara. Strong ya, saya menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Kita bisa kuat harus di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Yang ketiga, mature. Saudara dan saya akan menjadi dewasa dalam Tuhan dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Ketika peristiwa perubahan-perubahan terjadi, saudara harus membawa hidup saudara makin dewasa, makin melihat secara bijaksana, lebih luas. Karena itu, hari ini saya akan menyampaikan yang pertama dulu. Nanti di minggu-minggu selanjutnya, nanti saudara akan diajari bagaimana hidup dalam strong dan juga mature, diri dewasa dalam Tuhan. Ya, yang pertama trust. Sama-sama katakan, saya percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali dalam setiap perubahan. Sekali lagi, saya percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali dalam setiap perubahan. Nah, ungkapan ini saudara adalah sebuah keyakinan di hati kita bahwa Tuhan ya di sepanjang tahun ini ketika kita menjalaninya saudara, dan di dalamnya setiap kita akan menghadapi perubahan-perubahan, goncangan-goncangan itu saudara, kita diminta untuk memiliki ya kepercayaan, keyakinan, iman bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, bahwa dialah yang mengontrol atas setiap perubahan, atas setiap goncangan-goncangan yang akan terjadi di sepanjang tahun ini saudara. Ada amin? Kemarin saya melihat sebuah status Facebook, dia catat begini, di manakah Tuhan
Dan saya tahu orang itu sedang mengalami satu peristiwa yang mungkin bagi dia buruk. Ya. Ketika pertanyaan itu saya baca, saya teringat dengan sebuah video. Satu video mengisahkan ada seorang hamba Tuhan, dia lagi potong rambut. Kemudian sambil potong rambut, dia baca Alkitab, dipotongnya rambutnya. Lalu si tukang potong rambut itu berkata begini, "Kamu yakin ada Tuhan?" "Oh, yakin dong." Ya gitu kan. Saya ini hamba Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin kejahatan ada. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin peristiwa-peristiwa yang buruk itu, bencana-bencana akan terjadi. Kalau Tuhan ada, dia pasti akan tidak membiarkan itu terjadi. Karena Tuhan itu baik adanya katanya. Tapi Tuhan tidak ada. Dia tidak bisa jawab. Habis potong rambut, dia bayar, dia keluar. Dia melihat seorang di depan toko tukang rambut itu. Seorang yang tanda batik mungkin gelandangan, rambutnya panjang. Lalu ditarik orang itu masuk ke dalam. Ketemu sama si tukang rambut itu. Dia berkata begini, tukang cukur rambut itu tidak ada. Si potong rambut itu protes. "Apa kau bilang tidak ada? Ini aku ada." "Nggak ada." "Kalau ada, ya tentu gelandangan ini tidak akan punya rambut yang sangat panjang dan kusut begitu." Lalu orang itu menjawab, tukang cukur itu menjawab, "Ya karena dia tidak datang kepadaku. Makanya rambutnya masih panjang, berantakan seperti itu." Nah seperti itulah dibilang. Kalau kamu bilang Tuhan tidak ada, bukan Tuhan tidak ada. Tapi orang itu tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara, tahun ini kita harus punya keyakinan. Tuhan bukan hanya ada. Amin. Tapi Tuhanlah yang memegang kendali. Kita harus meletakkan keyakinan kita. Bahwa Tuhan mengontrol. Bahwa Tuhan berdaulat atas segala alam semesta ini. Saudara kalau lihat di YouTube tentang alam semesta. Waduh saya tuh dibuat tercengang-cengang. Bumi besarnya begitu luar biasa. Ya, saudara sudah keliling dunia belum? Belum kan? Bumi itu luasnya begitu luar biasa. Tapi begitu ditarik lagi di alam semesta, saudara, dibandingkan dengan luasnya jagat alam ini yang Tuhan ciptakan, ya, itu kecil sekali. Mungkin seperti debu. Mungkin tidak kelihatan lagi bumi itu. Kalau ditarik, bagaimana saudara dan saya? Harusnya tidak ada, dianggap tidak ada. Ya kan? Alkitab berkata manusia itu seperti debu di dalam timba. Kalau saudara ketemu debu, apa yang saudara lakukan? Ya kan? Harusnya kita itu semuanya sudah tidak ada. Sampah kita. Tapi kenapa dia mau memperhatikan kita? Bahkan dikatakan kita dijadikan biji matanya. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia rela turun dari pribadinya yang tanpa batas. Dia turun jadi terbatas. Mengambil rupa seorang manusia. Dia manusia awalnya diciptakan. Memang dibatasi karena manusia tidak mau terbatas. Tuhan larang nih. Semua pohon ini dalam taman ini boleh kau makan. Cuma satu aja dibatasi. Tapi manusia tidak mau dibatasi. Mau jadi bebas. Begitu dia jadi bebas seperti itu, dia liar. Dia memberontak. Karena Tuhan melihat manusia mau seperti itu. Terpaksa Tuhan mau membatasi dirinya. Gara-gara kita tidak mau terbatas. Dia menjadi terbatas, saudara. Saudara bisa tangkap ini? Jadi saudara tahu bahwa apapun kondisi situasi yang terjadi di dunia ini, saudara, kita harus meletakkan keyakinan kita. Tuhanlah yang memegang kendali. Amin. Haleluya. Kita tidak boleh meletakkan keyakinan kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita meletakkan keyakinan kita kepada sesuatu yang mudah goyah, maka hidup kita tidak akan aman, saudara. Sebaliknya, hidup kita akan mudah terombang-ambing oleh situasi, oleh kondisi. Di awal tahun tanggal 3 saudara sampaikan. Jangan bersandar kepada kenyataan hidup yang saudara hadapi.
Situasi-situasi buruk yang saudara alami, saudara lihat, jangan bersandar kepada itu. Saudara harus mengarahkan hidup saudara kepada iman bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saudara. Masih ingat 13, 14? Masih ingat ya? Ya. Saya sedang mengajarkan saudara supaya jangan fokus kepada yang kenyataan realita itu akan membuat kita takut. Tapi kita harus melangkah hidup kita beralih kepada iman untuk bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Amin. Jangan letakkan iman, keyakinan saudara kepada sesuatu yang tidak menentu. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan saudara, letakkan keyakinan saudara, kepercayaan saudara kepada firman Allah, kepada janji-janji Allah, kepada pribadi Allah yang tidak pernah berubah, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Ada amin? Letakkan semuanya itu. Jangan letakkan kepada saudara kepada kekayaan saudara di tahun ini. Beberapa saudara mungkin karena goncangan-goncangan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu dari tahun lalu. Mungkin juga ada beberapa saudara yang tanda petik dapat keuntungan di situ. Karena saudara diberikan hikmat di dalam pekerjaan dan usaha saudara sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Ya kan, ada yang seperti itu, ada yang peluang seperti itu. Tapi jangan letakkan keyakinan saudara, menyadarkan kehidupan saudara kepada itu. Kepada kekayaan saudara, kepada pekerjaan saudara, jangan. Karena kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu. Paulus dia menyampaikan ya kepada Timotius dalam suratnya yang pertama. Dia menyuruh Timotius untuk memperingatkan kepada orang-orang kaya. Jangan, atau yang merasa kaya lah. Karena banyak orang yang merasa kaya kan. Jangan tinggi hati. Jangan berharap kepada kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu dikatakan sifatnya tidak menentu. Dan Paulus menasihati agar mereka hanya percaya dan berharap kepada Allah yang mengaruniakan segala sesuatu untuk dinikmati, saudara. Amin. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang trust, kepercayaan kita, saudara. Saya percaya bahwa Allah masih sanggup. Dia memegang kendali, dia mengontrol setiap perubahan-perubahan, setiap goncangan-goncangan yang akan terjadi sepanjang tahun ini, saudara. Saudara harus meletakkan keyakinan saudara itu di posisi itu, saudara. Amin. Saudara harus yakin tahun ini akan ada peristiwa-peristiwa yang baik pasti kita ngalami. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang buruk kita ngalami. Saudara harus tahu itu. Itu realita kehidupan. Mungkin ada di antara kita nanti ada yang kehilangan orang yang dikasih. Ada. Mungkin ada juga yang mengalami kelemahan tubuh di tahun ini. Ada, mungkin ada. Karena itu memang sebuah perjalanan kehidupan. Saya melihat beberapa video yang teman-teman saya upload. Beberapa pendeta lagi khotbah. Belum selesai, tumbang dia. Ya kan? Ada yang sambil mau doa berkat tumbang. Dipanggil Tuhan. Saya pikir bukan masalah itu. Bukan caranya. Bukan cara matinya seperti itu yang dia perlu dipersoalkan. Karena orang mati kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja bisa terjadi. Ya kan? Itu gak perlu dipersoalkan. Andai kata Bapak Ibu Saudara dengarkan saya baik-baik. Gembalamu ini ketika khotbah dan tumbang. Itu kan dipanggil Tuhan. Ya, jangan menaruh sebuah asumsi yang jelek. Itu karena ada dosa atau apa. Ya, atau mungkin kita melihat ada orang kecelakaan lalu mati, tabrak. Seperti itu. Ya, jangan berkata itu karena dosa. Ya kan? Peristiwa kematian itu misteri. Dan hanya Tuhan yang tahu. Itu hanya cara aja. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah pintu awal kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Dan itu hari itu adalah hari yang terbahagia. Kalau kita hidup benar berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mati. Tapi hidup kita tidak berkenan. Itu bahaya berhidup kita, saudara. Jadi apapun yang akan saya baik, kita mesti mendasari hidup kita. Kepercayaan kita bahwa Tuhan memegang kendali di dalam setiap perubahan, di dalam setiap goncangan yang akan terjadi sepanjang tahun ini, saudara. Amin. Tapi kita mesti punya alasan yang kuat.
Ya, apa sih yang membuat saya ini bisa memilih untuk percaya, punya keyakinan bahwa Tuhan yang memegang kendali, bahwa Tuhan yang mengontrol setiap situasi kondisi sepanjang tahun ini, dan Dialah yang memegang kendali itu. Apa sih alasannya? Mesti kita pahami benar-benar, saudara. Karena segala sesuatu kalau tanpa alasannya, kita akan tidak akan teguh. Tidak akan teguh. Itu sebenarnya saya sering ajarkan para penyembah, para worship leader. Ketika Anda menyembah Tuhan, Anda harus punya alasannya. Kenapa sih? Oh, terima kasih. Kan gitu kan? Apa sih yang kau terima kasihkan itu? Alasannya apa? Tapi kalau Anda menyadari, oh terima kasih Tuhan, kemarin saya sudah ditolong. Itu begitu kita bilang terima kasih, itu penghayatan kita. Segenap jiwa hati kita itu terarah kepada Tuhan. Oh, kita sadar bahwa kita sudah ditolong. Jadi bukan hanya kamuflase saja, bukan hanya kata-kata saja, saudara, tapi mengerti. Dan untuk punya keyakinan juga kita harus punya alasan kuat kenapa kita memilih untuk percaya. Nah, saya mau sampaikan dengan singkat, dengan cepat, saudara. Karena saya belajar supaya tidak khotbah lama-lama. Kecuali saya khotbah menggali firman Tuhan per pasal kepada saudara. Dan itu gak bisa cepat, perlu minimal 1 jam. Tapi saya berusaha untuk saya mengurangi kalau khotbah tematik seperti itu, saya akan kurangi porsinya. Saya sampaikan 2 poin aja. Apa sih alasan yang mendasari kita untuk percaya pada Tuhan? Yang pertama, saudara, boleh tunjukkan ya slide-nya. Yang pertama, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama katakan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Nah, ini harus menjadi alasan kuat untuk saudara memilih percaya kepada Tuhan, bahwa Dia memegang kendali. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, baik dari perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, sudah mulai baca saudara ya. Sampai nanti ketika saudara di akhir tahun saudara akan ketemu kitab Wahyu, ya. Maka seluruh kitab yang jumlahnya 66 kitab itu, saudara, itu menceritakan tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Bahkan kalau saudara baca di kitab Mazmur, saudara, Daud pernah berkata begini, kasih setia Allah itu lebih hidup, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Itu Daud katakan, saudara. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Dia tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berubah meninggalkan dia. Bahkan Musa di dalam tulisannya di kitab Keluaran dikatakan begini, saudara, Allah itu menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu keturunan, yakni kepada orang yang mengasihinya dan memegang perintah-perintahnya, saudara. Itu janji Tuhan. Dan kasih setianya tidak pernah berubah, saudara. Dan lebih lagi kalau saudara baca di perjanjian baru, khususnya di kitab Injil Yohanes, saudara, disampaikan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika membaca Alkitab, saudara dan saya bisa menggali dan menemukan ada begitu banyak bahwa di dalam Alkitab itu Allah memperkenalkan pribadinya, karakternya, sifat-sifatnya yang adalah kasih. Itu sebabnya kalau saudara baca di surat Yohanes, diberkatakan Allah adalah kasih. Dan kasihnya tidak pernah berubah sepanjang zaman, saudara. Amin. Dan dengan kasih yang tidak pernah berubah itu, disitulah saudara dan saya kita bisa meletakkan kepercayaan kita, keyakinan kita. Bahwa saya yakin Allah memegang kendali. Karena kasih Allah itu tidak pernah berubah buat hidup saya, saudara. Amin. Ya. Coba buka Roma 8 ayat 38. Sampai 39.
Ini bahasa terjemahan baru ya. Oke, saya bacakan dulu terjemahan barunya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi kalau saudara baca di terjemahan bahasa Indonesia sehari atau bahasa Indonesia masa kini, saudara, itu begitu luar biasa, saudara. Dikatakan begini, saya percaya sekali. Saya percaya sekali. Bahasa lainnya disebut hakul yakin. Bahasa Arabnya, saudara. Yang artinya saya sangat percaya. Dan ini adalah sebuah pernyataan dari Paulus yang di dalam hatinya dia berkata, saya sangat percaya. Apa yang dia sangat percaya itu, saudara, dikatakan selanjutnya bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, saudara, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik ya hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi, dan apa saja yang lainnya, semuanya baik tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Waduh, luar biasa ya. Tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Paulus berkata, aku sangat percaya sekali bahwa di dunia ini apa saja tidak ada yang dapat mencegah Allah mengasihi kita. Nah, keyakinan seperti ini tidak bisa didapatkan, saudara, hanya sehari 2 hari. Tapi keyakinan seperti ini itu diperoleh dari pergaulan setiap hari, sehari-hari dengan Tuhan, dengan firman-Nya, saudara. Kenapa? Karena keyakinan seperti ini bukan cuma sekedar di pengetahuan, di knowledge, di pemahaman saja, tapi pengalaman setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat Paulus punya keyakinan bahwa Allah sangat mengasihi dia dan tidak ada yang dapat mencegah Allah mengasihi dia, saudara. Pengalaman inilah yang harus saudara dan saya miliki. Amin. Haleluya. Dan Paulus sudah mengalami banyak peristiwa, saudara. Terutama hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupannya. Dia pernah berkata begini. Dia mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk itu. Tapi Tuhan menolong aku. Ketika dia mengalami penganiayaan. Dia disesah. Dia dilempari batu, terkapar seperti orang yang sudah mati. Ditinggalkan orang. Tiba-tiba dia bangkit kembali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menolong dia. Dia pernah terkatung-katung di tengah-tengah laut. Kapalnya karam. Tapi Tuhan datang menolongnya, saudara. Dia mengalami kelaparan. Dia kelap kali tidak tidur, katakan seperti saudara. Dia kedinginan. Tanpa pakaian. Dan dia mengalami banyak bahaya. Entah di padang gurun ketika dia berjalan. Entah di tengah laut, saudara. Tapi dia melihat dan dia mengalami bahwa Allah itu setia mengasihinya. Datang memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga dia berkata, aku yakin sekali bahwa tidak ada satu hal apapun yang dapat mencegah Allah mengasihi saya. Jadi keyakinan seperti ini tidak diperoleh Paulus hanya melalui pengetahuan saja. Tapi melalui pengalaman-pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya di tahun ini. Kita perlu pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan sama Tuhan kita. Haleluya. Dan saya yakin apabila kita sudah mengalami, saudara, pengalaman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu penuh kasih,
kita mengalami kuasanya, kita mengalami pertolongannya, kita mengalami pribadinya, kasihnya, mujizat ya saudara. Di tahun yang lalu saudara, itu berarti saudara dan saya sudah punya modal untuk berjalan di tahun ini. Yang mengerti katakan amin. Tahu? Kalau saudara sudah mengalami bagaimana Tuhan membawa saudara melewati tahun yang lalu. Tahun yang disebut oleh sebagian besar umat manusia itu adalah tahun yang sangat sulit. Tapi saudara bisa melewatinya karena ditolong oleh Tuhan. Itu artinya saudara sudah punya modal. Saudara sudah punya keyakinan. Saudara bisa berkata begini, Tuhan telah menolong saya di tahun 2020. Di tahun 2021 ini saya percaya sekali Dia tetap setia akan menolong saya. Seperti Tuhan menolong saya membukakan jalan di tahun 2020. Di masa-masa yang sukar ada jalan keluar. Demikian juga saya juga percaya ya bahwa di tahun 2021 ini Dia akan melakukan jauh lebih banyak lagi. Karena tidak ada yang dapat mencegah Dia untuk mengasihi saya. Ini kalau ada di hati kita masing-masing saudara, saya percaya saudara saya tidak akan takut menghadapi tahun ini. Sekalipun ada banyak perubahan-perubahan, akan ada banyak goncangan-goncangan, akan ada tantangan-tantangan yang baru mungkin seperti itu. Ya belum lagi kita dengar ada virus-virus yang baru mulai muncul. Ya belum lagi COVID-19 ini mulai bermutasi. Ya yang lebih jadi ganas seperti itu saudara. Saudara ya kalau sudah mengerti punya pengalaman memahami dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah menolong saudara. Saudara punya keyakinan seperti itu. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang tidak akan takut menghadapi menjalani tahun ini saudara. Kenapa? Karena saudara memahami, saudara mengerti bahwa saudara punya pengalaman. Bahwa Allah yang saudara percaya itu adalah Allah yang setia, yang mengasihi saudara. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Dan tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi, mencegah kasihnya kepada saudara. Amin. Haleluya. Buka di ayat yang ke-32 dari Roma 8. Ya. Ini ada sebuah pernyataan ya, sekaligus pernyataan saudara. Saya minta saudara perhatikan baik-baik. Ini akan menolong kita untuk menghayati ya di ayat yang ke-38 tadi saudara. Anaknya sendiri tidak disayangkannya. Siapa anaknya? Yesus. Melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakah Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Diakhiri dengan tanda tanya. Kalimatnya kalimat tanya. Dan itu ditujukan kepada kita. Supaya saudara dan saya kita ini bisa berpikir dan menjawab dengan logis. Kalau anaknya sendiri telah diberikan kepada kita sebagai bukti kasihnya yang besar, masakah untuk hal-hal yang lain yang lebih kecil nilainya daripada Yesus itu tidak dikaruniakan kepada kita? Jawabannya apa saudara? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya pasti diberikan kepada kita. Amin. Itu sebabnya Paulus dengan berani dia berkata, aku yakin, saya sangat percaya sekali bahwa di seluruh dunia tidak ada satu hal apapun yang dapat mencegah Allah mengasihi saya. Bahkan lebih lagi kalau saudara baca di ayat 35-nya saudara. Ya, ayat 35 dikatakan begini. Bisa ditampilkan ya. Apakah yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Ini bentuknya pertanyaan lagi saudara. Dapatkah kesusahan mencegahnya? Betul gak? Dapatkah kesukaran mencegahnya? Dapatkah penganiayaan mencegahnya? Dapatkah kelaparan atau kemiskinan atau bahaya atau kematian dapat mencegahnya? Jawabannya apa? Tidak ada satupun yang dapat mencegah Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Ayo kita sekali lagi beri tepuk tangan sama Tuhan kita. Mudah-mudahan pengertian seperti ini akan menolong saudara ya untuk memahami kasih Allah sehingga itu menimbulkan iman di hati saudara dan saudara punya keyakinan seperti Paulus.
Saudara berkata, tidak ada yang dapat menghalangi Allah mencegah, mengasihi saya. Amin. Haleluya. Artinya apa saudara? Dalam segala keadaan saudara. Saudara saya menjadi orang yang tetap dikasihi Bapa. Yang tetap dikasihi Yesus. Dan kasihnya kepada saudara saya adalah kasih yang kekal. Tidak pernah berubah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan kita. Kalau itu ada, waduh, tahun ini kita gak mudah digoyahkan. Kita gak mudah stres. Kita gak mudah kecewa. Karena kita yakin Allah begitu mengasihi kita saudara. Amin. Hal yang kedua, alasan mengapa kita perlu memiliki keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas segala situasi, kondisi, atas setiap perubahan-perubahan, atas setiap goncangan-goncangan yang akan terjadi saudara. Karena Allah kuasanya sanggup mengerjakan segala sesuatu. Saya ulangi lagi saudara. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara saya ketika membacanya, saudara bisa menemukan apa yang dicatat di dalamnya. Apa yang ditulis di dalam Alkitab saudara. Apa yang diperlihatkan oleh Alkitab saudara. Dan apa yang diperkenalkan oleh Alkitab saudara. Bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus saudara. Adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya tahun ini saya dorong saudara untuk baca Alkitab. Amin. Jangan jadikan itu sebagai tugas. Tapi jadikan itu sebagai sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dengan Allah melalui firman-Nya. Saya gak bosan-bosan mendorong saudara. Mengingatkan saudara, menasihati saudara. Kenapa? Karena itu penting buat hidup saudara. Saudara tidak cukup hanya dengan khotbah. Saudara mesti membangun persekutuan dengan Tuhan. Terutama dengan firman-Nya. Karena waktu saudara bersekutu dengan firman-Nya. Saudara membaca, merenungkan firman-Nya, bertekun membaca Alkitab. Ketika saudara membuka hati saudara, mengizinkan Roh Kudus menerangi hati saudara dengan firman-Nya, maka itu artinya saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman harian bersama dengan Tuhan. Amin. Makin saudara banyak buka hati saudara untuk firman yang saudara baca. Makin saudara merendahkan hati saudara. Makin saudara mengizinkan firman Allah itu bekerja, mengoreksi, mengingatkan, atau mungkin memperbaiki, memperlengkapi saudara. Maka saudara akan dibawa dan memiliki persekutuan yang erat dengan Dia saudara. Kenapa saya sampaikan kepada saudara? Karena saya ngalami. 2 hari yang lalu ketika saya baca Alkitab. Saya sambil baca, sambil dengar juga audio. Double saudara. Ketika saya baca di kitab Lukas. Saya sudah sampai kitab Lukas saudara. Saya memang tidak ikuti yang itu. Karena saya baca lebih cepat, tanda petik, menyimak. Menghayati, merenungkan. Ketika saya baca kisah Yesus ketika di Taman Getsemani. Lalu kemudian dia ditangkap. Lalu kemudian disalibkan, dibunuh. Kemudian pagi-pagi benar. Ada wanita-wanita itu datang ke kuburan Yesus. Ya kan? Lalu mencari Yesus, tidak ada. Dia menangis seperti itu. Lalu kemudian malaikat datang kan. Lalu malaikat ngomong begini. Siapa yang kamu cari? Yesus. Dia tidak ada di sini. Kan dia sudah ngomong. Dia sudah ngomong bahwa dia akan mendahului kamu ketika dia berbicara waktu di Galilea. Waktu saya mendengar itu, tiba-tiba ada sebuah pengertian. Bukankah malaikat itu tidak serba hadir? Kan dia bukan Allah, dia tidak serba hadir. Betul kan? Dia juga tidak serba tahu, maha tahu kan malaikat itu? Ya kan? Kok dia bisa tahu bahwa Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu bahwa dia akan mendahului para murid. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, maka teringatlah murid-murid teringat apa yang dikatakan Yesus katakan itu. Berarti waktu Yesus ngomong itu ada malaikat. Nggak kelihatan murid-murid. Akhirnya malaikat itu ngomong, diingatkan lagi. Tiba-tiba, ini bagi saya. Jadi ketika saya melayani, saya dimanapun. Saya ngomong, saya khotbah,
Saya bekerja, saya melakukan apapun. Ada malaikat. Ada malaikat. Memang saya tidak melihat. Tapi ada. Itu membuat saya, makasih Tuhan, ada pengawal. Karena kemanapun saya ada pengawalnya. Saya gak perlu takut. Minggu lalu habis ibadah selesai pagi, siang, saya sama istri sama keluarga makan, setelah makan, jam 2-an, habis jam 3, tiba-tiba kami dikedor pintu. Lalu kemudian ada seorang naik, dia berkata begini, ada pendeta enggak? Saya tidak perkenalkan bahwa saya ini pendetanya. Saya bilang, kenapa? Itu ada adik saya, gini. Gitu kan? Sedang kerasukan. Oh, saya lihat dia. Oh, saya langsung telepon staf. Ditelepon gak diangkat-angkat. Ya kan? Saya bilang, udah bawa masuk dulu. Bawa masuk, saya layani. Saya sambil telepon. Ya kan? Hanya terangkat. Staf nyusul dia. Kita layani. Kerasukan saudara kan. Ternyata Tuhan saya minta nih. Ini sudah jam 3 Tuhan. Sebentar lagi mau khotbah sore. Belum istirahat. Dikasih karunia lah. Supaya ini cepat terlepas nih. Kita layani saudara. Kira-kira gak sampai 1 jam kita layani. Lepas, pulih. Keluarganya semuanya belum percaya. Dia sendiri sudah percaya. Tapi dia kerasukan. Aneh kan? Ya, saya berkata, kamu banyak melamun ya. Kamu banyak melamun. Kamu stres apa? Kamu pikir apa? Dia berkata, ada kutuk. Kutuk apa? Kutuk keturunan. Siapa yang beritahu kamu ada kutuk keturunan? Dari gereja yang lama di sana katanya. Begini, kamu tahu ketika orang percaya kepada Yesus, dia lahir baru, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, semua kutuk, semua dosanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Jadi kutukmu itu sudah tidak ada. Kutukmu tidak ada lagi. Masih ada katanya. Kamu percaya kepada firman Tuhan atau percaya kepada pikiranmu? Kamu percaya gak firman Tuhan? Oh, Tuhan sudah menanggung. Dia berkata sudah selesai. Gini saya bilang, kamu ikuti doa saya. Ya, begitu kita suruh mau doa langsung sudah gak karuan lagi gitu kan. Sudah manifest lagi. Saya tepuk, sadar. Lihat pastor. Saya bilang, dia panggil saya pastor. Lihat pastor. Karena jangan sampai dia gak sadar gitu kan. Ya, tapi jujur pelayanan pelepasan bukan pelayanan yang tanda petik gampang. Karena itu menguras banyak tenaga pikiran kita. Capek. Saya minta kasih karunia Tuhan. Tapi di situ ada keberanian. Waktu saya sendirian itu, saya kan suruh keluar, staf belum datang. Saya layani sendiri gitu kan. Saya bilang ikuti doa saya. Begitu kita suruh doa, dia sudah manifest. Wah, kalau begitu gak bisa dituntun, maksudnya saya tengking langsung. Saya bilang, diam, jangan manifest. Saya bilang sama roh itu kan, jangan manifest, diam gitu kan. Nah begitu staf datang itu, saya sadarkan dia, konseling lah, ini. Ya pokoknya sampaikan apalah, saya panggil orang tuanya, saya panggil saudaranya datang, ini. Dikonfrontir, oke, selesai, kamu keluar dulu. Habis itu kita tengking saudara. Begitu kita tengking aja saudara, sudah muntah keluar. Banyak merah-merah itu. Ternyata begitu orang tuanya masuk, dia minta maaf. Saya minta maaf. Ya saya ngerti sebagai orang tua tetap mau harapkan anakmu baik. Nggak ada orang tua yang jahat lah. Apalagi bapak saya bilang mengasihi anak. Dia pergi bawa ke dukun ternyata. Paginya sampai siang dia minum banyak. Minum Begitu dia tengking itu keluar betul saudara. Begitu keluar, sudah sadar, sudah itu. Ya, akhirnya puji Tuhan, sorenya dia bisa bawa 2 abangnya ibadah saudara. Cara Tuhan begitu ajaib. Dia tidak terbatas saudara. Saya pernah layani sama istri, sama Robi, satu volunteer kita.
suami istri orang Batak. 4 jam kita layani saudara. Capek nih minta ampun, gak mau lepas. Kenapa? Saya baru tahu ternyata dia gak serius untuk dilepasin saudara. Saya suruh doa puasa gitu kan, enggak puasa. Begitu tanya istrinya, memang dia om, dia itu gak mau datang, gak mau ya. Kalau begitu bah om gak mau layani kalau begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bela 4 jam saudara. Terakhir itu begini, dia ngamuk saudara. Badannya besar, lebih besar dari saya. Makanya kalau melayani pelepasan gak boleh sendirian. Ya kan kalau setan tonjok kita pakai tubuhnya gitu kan hancur juga kita. Ya kan, ya badan kecil begini kan gak bisa juga, kuat. Lalu apa saudara? Dia berkata, aku ini Raja Batak. Nah, ini bagianku ini. Dia milikku. Kalau mau lepas, aku minta babi. Kan gitu kan. Ya, saya langsung bilang, enggak ada tawar-menawar babi apapun enggak ada. Kamu masih keluar, saya bilang. Kamu mau keluar gitu loh kan. Aduh, caranya bagaimana Tuhan, tolonglah ini. Sambil doa bahasa roh sudah. Aduh. Ya, istrinya sudah mulai ketakutan. Dulu itu mimbar, panggung ini masih rendah, saudara. Rendah, sejengkal begini. Istrinya sudah bertapok di situ. Takut gitu kan. Aduh Tuhan, gimana caranya Tuhan? Beri hikmatlah Tuhan. Aku percaya sekali perkataanmu itu. Satu kali perkataanmu keluar. Itu perkataan berkuasa. Membuat iblis itu lepas, keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba keluar ayat saudara di pikiran saya. Saya percaya itu dari Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi sudah disatukan oleh Tuhan. Jadi kalau istrinya lakukan apapun itu nyatu dengan dia. Oh gitu kan. Wah dapat iman. Saya bilang gini. Enggak, sini dulu saya bilang. Ya gini, kau pegang suamimu itu. Kau tengking dia ya, tengking. Tengking keluar rohnya. Saya ajarin dia tengking. Setiap roh jahat, roh Raja Batak. Ini disebutkan roh Raja Batak gitu. Apapun itu. Roh kepahitan, roh pergunungan. Aku perintahkan sekarang keluar. Dia ikuti saya doa. Tengking. Tengking. Suami manifest darah. Waktu muntahnya gak tahu berapa kantong ya. Gak tahu berapa kantong saudara. Setelah itu lepas darah. Aduh kalau Tuhan bekerja sekali aja. Luar biasa. Kuasanya tidak terbatas saudara. Dan sorenya. Kita capek-capek sudah malam ya, maghrib ya. Di depan. Kerasukan semuanya. Saya pikir sama hati. Saya ngomong sama istri. Jangan-jangan roh tadi itu lari ke sana kali ya. Ya kan. Itu beberapa anak asrama itu kerasukan. Sampai kepala asrama itu picit. Saya bilang jangan picit begitu, sakit nanti dia. Begitu dia sadar itu sakit semuanya, jangan begitu. Seperti itu. Ya. Jadi saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa. Tapi kita harus mengalami. Kita harus bangun persekutuan dengan dia. Nah saya mau beritahu saudara. Kalau orang Kristen yang bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia akan menjadi orang yang kuat. Dia akan satu saat dia akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Dia akan menjadi orang yang tanda petik semua yang dikerjakannya akan dibuat berhasil dalam hidupnya. Seperti pemazmur katakan saudara. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon-pohon lainnya bisa berguguran daunnya. Pohon-pohon yang lainnya saudara bisa tidak berbuah. Tapi semuanya itu tidak berlaku buat orang yang berkawan karib, yang bersekutu dengan firman Allah. Karena itu saya mau menasihati saudara. Jadilah orang yang memiliki persekutuan dengan firman Allah di tahun ini. Katakan amin. Jangan hanya amin di sini. Saudara mesti melakukannya. Di awal tahun saya sudah sampaikan kepada saudara. Tuhan berfirman. Agar di tahun ini. Saudara saya harus lebih banyak apa? Berdoa. Amin. Harus lebih banyak berdoa. Nah, kita sudah diajari saudara. Bahwa tahun ini akan terjadi banyak goncangan-goncangan. Banyak perubahan-perubahan saudara. Dan untuk menghadapinya kita disuruh banyak berdoa. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan, melalui doa, kita sedang mengundang Allah. Bekerja bersama-sama kita untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Melalui doa, kita akan melihat pintu-pintu bisa terbuka di mana Allah dapat bekerja leluasa saudara dalam kehidupan kita. Karena Allah akan mengerjakan perubahan-perubahan itu melalui doa-doa kita saudara. Amin. Ketika Salomo
Dia selesai membangun bait Allah, saudara. Ditabiskan. Lalu Tuhan berkata begini. Kalau nanti langit itu tertutup. Dan tidak ada hujan. Lalu kemudian ada banyak belalang-belalang datang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana ada wabah penyakit sampar datang. Dan Allah berkata begini. Umatku yang atasnya namaku disebut. Itu merendahkan diri. Berdoa. Mencari wajahku. Kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka hasilnya apa? Tuhan berkata, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Jadi kondisi langitnya tertutup, saudara, itu berbicara situasi yang gelap. Jadi kalau kondisi bangsa kita seperti kita lihat, dunia seperti itu, saudara mesti berdiri dan berdoa. Amin. Situasi yang tidak baik. Lalu kemudian dikatakan ada belalang-belalang pelahap datang. Itu gambaran mungkin musuh yang menghabiskan semua yang kita hasilkan selama ini, saudara. Bahkan dikatakan ada wabah penyakit, saudara, yang melanda. Tapi ketika umatku berdoa, kata Tuhan, maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengubahkan semua keadaan itu dan memulihkannya, saudara. Jadi doa-doa kita bisa menghasilkan pemulihan-pemulihan. Doa-doa kita bisa menghasilkan perubahan-perubahan, saudara. Amin. Jadi kalau tahun ini ada banyak goncangan-goncangan perubahan-perubahan yang buruk terjadi, saudara. Saudara, saya harus lebih banyak berdoa. Makin banyak berdoa, kita akan makin banyak melihat campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat lagi di sepanjang tahun ini, saudara. Amin. Haleluya. Saudara akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang lebih luar biasa dalam hidup saudara. Dan saya percaya, saudara, dengan sebuah kekuatan doa. Amin. Karena waktu orang percaya berdoa, banyak kemustahilan berubah menjadi sebuah kepastian. Ada banyak kesulitan ketika orang berdoa, itu menjadi terobosan. Hal-hal yang kedukaan mengalami menjadi sukacita, saudara. Ada banyak yang kesesakan berubah ketika orang berdoa menjadi sebuah kelegaan karena doa. Allah bekerja di dalamnya. Maka dikata begini, dia bekerja melakukan jauh melebihi yang kita doakan, saudara. Amin. Jadi alasan mengapa kita harus punya keyakinan bahwa Allah memegang kendali, mengontrol segala situasi yang kita hadapi. Yang pertama, karena kasihnya yang tidak pernah berubah. Yang kedua, karena kuasanya sanggup mengerjakan segala sesuatu. Amin. Sekarang buka kembali Roma 8 ayat 28. Terjemahan bahasa Indonesia hari-hari ya. Sedikit lagi saya jelaskan ini, kita akan selesaikan. Kita tahu apa? Bukan, Roma 8, 28. Oke. Kita tahu bahwa Allah apa? Mengatur segala hal. Sampai di situ dulu. Alkitab berkata, kita tahu. Tahu di sini bisa karena kita baca Alkitab. Tahu di sini juga bisa karena kita memiliki pengetahuan, knowledge, saudara. Dan tahu ini juga, saudara, bisa berasal dari pengalaman-pengalaman kita seperti yang saya sampaikan tadi, saudara. Kita tahu apa yang kita tahu? Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Apa artinya? Bahwa kita tahu Allah mengatur segala hal. Artinya kita tahu segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan. Ada di bawah kontrol, saudara. Artinya segala sesuatu itu ada di dalam aturannya. Atau di dalam kendalinya Tuhan. Nah, kalau kita meletakkan keyakinan kita di tahun ini bahwa Allah mengatur segala sesuatunya yang akan kita hadapi tahun ini. Dan kita percaya dia mengendalikannya dengan sepenuh, saudara. Dan kalau dia mengendalikannya, saudara, itu berarti dia sanggup mengatur segala sesuatunya jadi baik bagi saudara dan saya. Amin.
Roma 8:28 ini berkata begini. Dia bukan hanya mengatur segalanya, tapi dia atur begitu rupa dengan satu tujuan, yakni apa? Ayat selanjutnya. Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ini yang kedua. Diatur semua yang terbaik buat saudara saya. Saudara pernah lihat pasal enggak? Pasal. Susunan-susunan pasal itu. Mainan anak-anak itu. Pernah kan? Kalau disusun utuh kan enak gambarnya kan? Tapi seringkali kan begitu kita diperhadapkan kan kita perlu susun berantakan. Nah hidup kita seperti itu. Mungkin kita lihat itu aduh sulit sekali ya cari. Makanya perlu siasati bagaimana prioritas. Bagaimana kita atur. Ini dahulukan dulu, yang ini belakangan. Oh ini begitu kejadian di situ, aduh kok gelap ya, hitam. Kenapa kita lihat hitam? Karena fokus kita cuma itu. Tapi kalau kita fokus seperti Allah melihat utuh, kita akan lihat sebuah gambar yang enak dipandang. Tapi kan kita gak bisa seperti itu. Karena itu kita perlu belajar. Iman kita melihat dengan utuh ke depan itu seperti apa. Begitu ada peristiwa buruk terjadi, jangan cuma posisi itu yang dilihat. Susun lagi, cari strategi yang bangkit lagi, susun lagi. Amin. Kalau tahun lalu rumah tanggamu mungkin banyak konfliknya, banyak cekcoknya, banyak sisi gelapnya. Tahun ini diperbaiki, siasati mana yang didahulukan, mana yang diprioritaskan, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu direm, mana yang perlu dilaju, mana yang diutamakan dulu. Saudara kan bisa melihat nanti susunan kehidupan saudara akan teratur dengan rapi, dengan utuh. Ketika itu jadi saudara, waduh ternyata saudara berkata, waduh ternyata baik adanya. Di situ gelap, bagus ternyata, ya kan? Ternyata bagus gelap di situ. Kenapa? Karena diutuh. Kalau cuma terang semuanya silau men. Gak kelihatan apa-apa, gak enak juga. Itu memang warna kehidupan, perlu kita terima dengan utuh. Saudara masih ingat gak cerita tentang babi yang dikejar-kejar sama orang-orang Yahudi? Ya kan? Ngalami sisi yang gelap. Begitu masuk kampung Yahudi, orang Yahudi kan haram ini, bunuh. Dikejar, dilempari batu sampai berdarah-darah. Sampai anak babi keluar. Mami jahat banget orang Yahudi itu ya. Kita gak salah apa-apa, kita dilempari batu. Ya gak apa-apa lah nak, untung kita bisa lari. Tapi larinya ke kampung mana? Kampung Arab. Arab juga haram ini. Ambil tombak, mungkin luka seperti itu. Aduh mami jahat banget ya orang-orang Arab itu gitu kan. Kita gak ada apa-apain gitu. Kenapa kita disebut haram gitu kan? Gak apa-apa nak, kita perlu bersyukur. Mami kok bersyukur sih? Iya kita bersyukur. Kalau kita bisa keluar dari kampung Yahudi. Lalu kemudian kita bisa keluar dari kampung Arab. Kita bersyukur. Kita gak masuk ke kampung Cina. Kalau kampung Cina udah jadi samcen, sudah jadi apa? Tunyu, cukyo di situ kan. Kita dibantai habis. Kita cuma luka-luka, ya kan? Coba kemarin yang apa? Julius atau Paulus sama si Andreas itu, yang dua orang dari mana itu, dari Makassar atau dari mana itu yang naik pesawat. Begitu sampai di Soekarno Hatta, nggak punya uang untuk swab. Mereka sudah punya tiket. Kan dihalangi untuk ke Pontianak. Ya kan? Lalu apa terjadi? Waduh telepon bosnya. Pas mereka tahu udahlah naik kapal aja, kapal laut. Gitu kan. Kalau mereka nggak tahu ngomel-ngomel apa nih. Ya kan? Kita sudah jauh-jauh tempuh perjalanan. Sampai di bandar tinggal 1 jam lebih sudah sampai di Pontianak. Gitu kan. Ternyata memang keburukan yang mereka alami adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Bagi mereka. Bukan berarti yang mati itu gak baik ya. Kita gak boleh seperti itu. Tapi baik bagi mereka. Ternyata begitu mereka putuskan berkorban, menderita, naik kapal. Mereka tidak mengalami peristiwa musibah itu. Coba Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib untuk masing-masing orang saudara. Untuk masing-masing pribadi. Begitu luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mengatur segala sesuatunya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebaikan untuk orang-orang mengasihinya. Nah ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang mengasihi Tuhan. Kebaikan yang dimaksud ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang mengasihi Tuhan.
Bukan untuk orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Apa tandanya saudara mengasihi Tuhan? Yesus dengan sederhana dia menggambarkan itu. Dia berkata begini, tinggallah dalam kasihku. Tinggallah dalam firmanku dan firmanku dalam kamu. Dia berkata orang yang mengasihiku ia akan menuruti segala perintahku. Betul? Dan melakukannya. Jadi tahun ini kalau Tuhan pesan kita untuk meletakkan keyakinan kita bahwa Tuhan memegang kendali, saudara mesti bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun jam-jam doa saudara dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena Tuhan akan tuntun saudara di tahun ini lewat firman-Nya. Jadi apapun nanti yang Tuhan tuntun kepada saudara, belajarlah mentaatinya. Sebab ketika saudara mentaatinya itu berarti saudara mengasihi dan tinggal di dalamnya saudara. Dan bagi orang yang mengasihinya, Tuhan berkata dia atur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.